sore Pak. Sore, Sore. senang sekali ya bisa ngabuburit Ngabuburit seperti ini. bener, terus dan terima kasih banget Pak Tauhid langsung dari Iya. Semarang hari ini khusus untuk kegiatan Next Talks. Waduh, Tombo Ati gitu. Nah, Pak Tauhid ini mungkin selain dengan segudang kesibukannya, beliau juga merupakan pembina dari Next Generation Indonesia. Jadi karena beliau mungkin banyak insight, banyak masukan sehingga NSG hingga sekarang tuh Pak, kita udah masuk ke tahun ke-11. Udah 11 tahun kita Pak. Ya. Tidak terasa. Sebentar lagi sudah ABG. Sebentar lagi udah ABG. Tapi masih kecil terus Pak. Jangan itu stunting sebenarnya. Nah, kenal dengan Pak Tauhid itu kalau nggak salah saya 2010 Pak. Berarti Pas sudah Pesona 13 Nusantara. tahun. Betul. Ya. Pas zaman Pesona Nusantara dulu. Ya. Bareng Fikri juga gitu kan. Dari situ berlanjut, alhamdulillah sampai sekarang kita bisa terus bersilaturahmi dan berbagi energi ya Pak Tauhid ya. Iya dong. Nah, mungkin ini sih Pak Tauhid apa ya? Saya ingin banyak insight juga nih dari Pak Tauhid, terutama hubungannya dengan apa tema kita gitu, yaitu Tombo Ati gitu ya Pak, tentang video game gitu. Nah, mungkin Pak Tauhid bisa memberikan kami apa ya? Masukan, insight gitu. Kira-kira bagaimana sih kemudian peran video game ini bisa menjadi obat hati atau mungkin sebenarnya ketika orang mengalami kecanduan video game, obatnya tuh seperti apa sih? Gitu Pak. Ya, itu sekarang memang menjadi hal yang banyak dibahas ya. Betul. Tapi mungkin saya pengen ini sih Mal, jadi ingin memang kalau kita berbicara satu topik itu kan kadang di kulitnya ya. Betul. Jadi mumpung kita punya waktu Betul. nih Sampai maghrib ya? sampai maghrib. Jadi pengen sebetulnya sedikit mengupas supaya kalau makan mangga tuh bisa lihat bijinya. Iya, betul. Jangan Kulitnya itunya aja. Karena begini, apapun zamannya, yang namanya permainan itu pasti akan muncul dalam ragam bentuknya. Betul. Ya kan, betul, sekarang saja betul. karena kita di era digital, Iya. munculnya video games kan. Betul. Dan itu pun sudah bergeser. Iya. Dulu kita tidak mengenal yang namanya augmented reality, virtual reality. Nggak ya kebayang kan? sama kita sekali. masih video games tapi masih hanya di display yang dua dimensi. Dua kan. dimensi, Mungkin betul. mungkin pada belum lahir ya, Betul, tapi kalau betul. zaman dulu awal kelahiran Nintendo Iya. itu kan cuman baris doang Betul, dan bulat betul. gitu ya. Cuman bentukan- pixel aja ya, gitu. Pixel geometris yang sangat sederhana. Game Boy cuma 8 bit. Game Boy 8 bit. Cuma terus hitam ada- putih gitu kan. Ada Game Watch yang portable itu Iya. cuman ngambilin telur ayam Gitu. kiri kanan. Betul. Itu tuh udah seneng banget Canggih gitu. banget, Padahal canggih kalau dilihat grafisnya dibanding dengan grafis yang hari ini Iya. kita kenal Iya, gitu jauh, kan. jauh. Itu jauh banget. Jauh Artinya dengan gambar kita aja kadang bagus gambar Betul, kita. betul, Tapi betul. karena seneng main Betul. gitu kan. Senang Jadi, main. makanya Dan kita- imajinasi kali Pak. dan imajinasi. Betul. Barangkali mungkin pada setiap masa ada model yang ditemukan oleh manusia untuk menuntaskan hasrat bermainnya Mal. Betul. Jadi kan kalau Betul. kita lihat di era sebelum kita mungkin ada sorodot gaplok, ada Sorodot, keplok gitu. gaplok, kebentengan, Iya. ya kan kalau di Betawi itu galah asin. Nah, Tapi intinya kan manusia itu homo yang bermain gitu kan. ya betul, Ya kan? betul. Bukan hanya sekedar serigala, Yes. homo homini lupus, Homo tapi lupus. Homo ludens. Homo ludens, itu ya. kan dia senangnya Bermain. bermain atau dalam terminologi yang lebih rada serius mah rekreasi. Rekreasi. Jadi betul. makhluk prokreasi itu pasti senang rekreasi. Rekreasi, ya, Dan ya. apa yang diciptakan itu pasti sifatnya ada unsur hiburan. Oke. Makanya betul, orang itu senang betul. menciptakan lagu karena indah dan enak didengar. Dan enak didengar. Dan itu Ya, pun ya. setiap generasi punya lagu Betul. dengan genre yang berbeda-beda. Betul, gitu. betul. Mungkin generasi sekarang tidak begitu mengenal R&B, tetapi anak 80-an Iya, iya. R&B, hip hop dan Iya, seterusnya. iya, iya. Sekarang barangkali lebih mix ya, ada macam-macam lah. betul. Mungkin ke arah koplo, Koplo, mungkin ke arah ya, reggae. reggae, kan? Tapi itu dibantu juga dengan digital sehingga yang namanya orkestrasi bunyi itu harmonisasinya bisa menjadi lebih bagus. Betul. Tapi tetap aja prinsip utamanya orang senang musik. Gitu kan? Musik ya. Dan untuk rekreasi ya Pak ya? Iya. Untuk Dan rekreasi. estetika. Jadi kalau kita ada lihat estetika. Oke. orang dulu mungkin mengatakan gini, kita bilang sekarang daripada main game back to nature deh gitu kan. Ya. Kita lihat gunung.
sebenarnya realitas yang diberikan game dengan kartu grafis yang sekarang sudah ada, Betul, gitu ya. betul. Kadang-kadang itu hiperrealitas. Hiperrealitas, jauh melampaui. Ya kan? Kita main game tadi karena di bawah Nah. tuh ada backdrop Tokyo Tower gitu ya. Mungkin kalau kita pergi sendiri ke Gunung Fuji, experience-nya itu dengan apa yang kita lihat di game itu, mohon maaf, mungkin ada sebagian yang mengatakan kok kerenan di Iya, gamenya betul, gitu ya, karena betul, kita betul. bisa mendapatkan efek visual yang Ya, jauh lebih melampaui Melampaui. realitas gitu. Nah, lebih sehingga dramatis lebih juga ya. dramatis. Ada Kemudian musik. ada ilustrasinya yang ternyata di sana Betul. nggak ada soundtracknya Dan gitu. langsung sepi. Nggak keluar gitu kan. Kayak misalkan orang melihat apa Final Fantasy. Final Fantasy. Kadang orang tidak hanya sekedar terpaku pada grafis, tetapi juga dengan scoringnya yang luar biasa. Iya, gitu. iya. Atau kalau bukan video games deh, lebih kepada anime deh ya, Anime, misalnya oke. Studio Ghibli. Itu kan kita bisa melihat ya betapa estetika gambar 2 dimensi Hayao Betul. Miyazaki pakai tangan gitu. Betul. Ketemu sama ilustrasi musik yang bahkan lintas generasi itu. Betul. Jadi betul. saya dan anak saya itu sama-sama menyukai Totoro. Iya, Padahal kan iya. anak saya kan berbeda Beda 27 tahun dengan saya ya. Iya, Berarti benar. 26 tahun dengan saya kan. Setengah abad Iya, lebih ya. apakah saya yang Seperempat tidak abad. bertambah dewasa? Atau anak saya yang Atau terlalu yang cepat terlalu matang? cepat matang. Tapi kan rupanya ada hal yang bersifat universal gitu. Ya, Nah, ya. maka kalau kita kembali kepada soal esensi gitu ya. Hakikat keberadaan video game Betul. secara ontologis karena manusia senang bermain. Senang bermain. Gitu kan. Iya. Jadi di era barangkali terdahulu orang Oke. punya model Mm-mm. yang berbeda sesuai dengan infrastruktur yang Iya, tersedia. iya. Mengapa serodot gaplok? Karena adanya cuman batu dan sepotong kayu. Iya, misalnya. iya. Tapi jadi mainan. Jadi gitu. mainan, oke. Terus kemudian orang mengenal kertas sehingga orang kemudian bikin monopoli. Iya, iya. Orang mengenal kertas yang lebih kecil dengan diberi valuasi menjadi Iya. kartu remi. Jadi kartu remi. Akhirnya jadi bridge. Jadi bridge. Akhirnya jadi yang namanya permainan yang paling sederhana lah, cangkulan ataupun 4-1. Iya. Tapi intinya kan bermain Betul, gitu. betul, Dan itu betul. menjadi sangat penting. Betul, Bahkan mal sebenarnya Mm-mm. bukan hanya visualisasi dan apa namanya internalisasi nilai bermain yang kemudian jadi sebuah game. Perang pun sebetulnya bagi sebagian besar pemikir dunia itu adalah permainan strategi. Perang ya. Iya, kalau kita lihat dari definisi game yang sekarang beredar kan ada 10 genre game termasuk salah satunya kan game strategik. Betul. Itu kita yang bersifat artifisial ya, Betul, artinya betul. memvirtualisasikan Betul. bahkan perang beneran pun sebetulnya adalah kompetisi yang bersifat game dari para pemimpin yang memang bisa Betul. mengambil keputusan untuk menggerakkan kekuatan bersenjata. Yes. Gitu kan. Ada Jadi, challenge, ada reward. iya. Prinsip gamifikasi. Prinsip dasarnya kan di situ, Iya. ya. Lalu kemudian dia bisa naik level. Betul, Itu kan betul. reward kan. Reward, betul. Sehingga dia teraktualisasi dan kemudian dia mendapatkan banjir dopamin. Itu sih kata kuncinya ya. Jadi banjir makanya kalau dopamin. nanti kita bicara masalah addicted gitu ya, Mhm. kita akan masuk ke sana. Ke sana, sebenarnya. banjir dopamin. Oke, Pak Tauhid, tahan dulu. Seru banget bahasan kita nih. Cukup kaya nih dalam 10 menit ini. Tapi kita simak dulu ini pesan operator berikut ini. Silakan.
Oke, kembali lagi nih bareng saya Kemal di Next Talks, juga Pak Tauhid. Seru banget tadi sesi pertama ngobrolin video game. Juga tadi sempat dibahas bahwa video game itu ibaratnya dopamin gratis gitu ya Pak. Iya. Ya, terus sempat aku cerita juga Pak, kalau agak mundur lagi gitu, permainan itu tidak hanya ditemukan hari ini gitu Pak. Tapi kalau kita ke misalnya wilayah-wilayah yang apa ya, yang hutannya masih banyak gitu, ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat untuk berburu Pak. Oh. Itu pengalaman saya pernah kejadian waktu itu tuh di Cidaun Pak. Jadi di Cidaun, Cianjur gitu. Saya Cianjur Selatan gitu. Saya tuh waktu itu kebetulan mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian soal konsep hewan buas di masyarakat gitu. Nah, salah satunya adalah babi hutan. Oh, saya kira kucing. Enggak, meong ada sih, meong ada. Tapi waktu itu saya fokus yang paling jadi dianggap hama dalam tanda kutip tuh babi hutan gitu. Itu legitimasi. Legitimasi. Boleh diburu. Nah, itu. Dan mereka tuh rajin Pak, rajin jadi tiap hari Senin sama hari Kamis, kayak puasa Senin Kamis gitu. Ritual berburu. Dan awalnya ngapain sih saya pikir gitu ya, berburu capek-capek. Mereka pakai tombak, alatnya hanya tombak Pak. Pakai tombak, kemudian pakai apa? Sepatu yang kayak sepatu golf gitu kan. Iya, pakai setelannya berburu tuh. Ih, ngapain sih kataku tuh. Terus tiba-tiba aku diajak, Kang Kemal, hayu ngiringan gitu kan. Pas aku ikut gitu, ternyata pengalamannya emang luar biasa. Yang tadi Pak Tauhid sebutin bahwa itu kayak dopamin gratis. Adrenalin kita tuh benar-benar terpacu dan jadi adiksi. Jadi pengen terus. Jadi saya sebenarnya ingin menggarisbawahi Kang Kemal bahwa pengalaman di Cidaun itu apa sih bedanya dengan multiplayer masif online RPG? Sama kan? Mirip, betul. Itu orang beramai-ramai. Betul. Punya satu target. Betul. Mirip. Dan mereka juga saling berkompetisi. Betul, mirip. Apa bedanya kalau dilihat secara esensi kan? Iya. Memang beda media. Yang satu mungkin sudah menggunakan teknologi informasi, BTA sudah mengedepankan pendekatan digital. Betul. Yang satu mungkin realitasnya menggunakan materi fisik yang memang ada hutannya, ada bioma habitatnya, ada ekosistemnya, ada objek yang memang bisa unpredictable karena bisa berlari. Tapi kalau dilihat sekarang algoritma game kan juga makin unpredictable. Ya kan? Apalagi kalau kita sudah berbicara seperti kemajuan large language model di mana dia sudah mengembangkan kapasitas kognisi secara natural, bisa membuat keputusan-keputusan yang bahkan kita manusia aja nggak bisa menduga. Bingung, gitu. Beloknya di mana? Beloknya kemana, betul. Ya kan, seperti kalau kita lihat bagong dari Makanya kalau kita naik gunung suka dibilang kalau ketemu bagong nggak boleh. Kita jalannya zigzag. Kan? Bener. Saya kejadian. Saya zigzag, dia belok dong. Dia belajar berarti. Ternyata bagong yang mengikuti saya sudah pakai kaca spion. Iya. Dia tidak khawatir ada traffic dari belakang. Nggak tahu ya jalan yang belok. Iya. Artinya kalau kita tadi berbicara sejarah cerita atau pengalaman di Cidaun, pertanyaan saya kan kemarin, apa bedanya dengan multiplayer masif online RPG? Betul. Sama. Gitu. Kalau kemudian itu tadi kebetulan ada battle antar spesies, apa bedanya dengan MOBA? Betul. Yes. Karena kan itu bukan lagi mesin juga kan Pak? Iya, orang dengan orang kan, yang tentu nggak terprediksi. Battle arena yang sama dengan genre battle arena yang sama dengan model yang sedikit berbeda lah, atau dengan ekosistem yang berbeda. Ekosistem digital di mana barangkali konsekuensinya tidak bersifat fisik, artinya kalau kita berburu bagong atau berburu hewan buas ada konsekuensi, mungkin kita yang diterkam. Ada resikonya cukup tinggi ya secara fisik ya. Sementara kalau secara digital barangkali kita hanya mengalami kekalahan yang tidak berdampak secara fisik. Tapi psikis Pak. Melukai psikis. Dan itu kemudian lahir bunuh diri. Itu tetap sama aja, bahaya juga. Iya. Nah, benar Kang Kemal, bahkan di era terdahulu kolonial di daerah Jawa, termasuk di Jawa Barat, itu salah satu kegemaran para bangsawan yang pada saat itu dikatakan sadistik. Mengapa di kota-kota Jawa itu secara, nah ini kebetulan ngomongnya sama antropolog. Waduh. Itu kok selalu ada penataan ruang, kawasan yang menyediakan alun-alun. Orang mengatakan, oh itu untuk masyarakat menyalurkan aspirasi. Benar. Betul. Itu untuk melakukan aktivitas peristiwa budaya khusus, misalkan seperti Idul Fitri gitu ya. Benar. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah rekreasi. Dan rekreasinya pada saat itu adalah rampogan.
Rampokan itulah yang mengakibatkan Panthera tigris sondaicus itu menjadi punah, jadi extinct. Kenapa? Karena hewan yang dianggap terkuat, wild beast, the most powerful wild beast, ditarik di situ dan diadu sama orang, gitu. Nah, tapi orangnya karena 1 lawan 1 nggak mungkin, gitu, pasti kalah. Makanya keroyokan dengan satu kompi lah, satu regu pasukan yang bertombak itu. Nah, rampokan ini disukai oleh bahkan orang Belanda yang waktu itu sudah mulai mengenal politik humanisme, yang kemudian melihat makhluk itu harus dihargai nyawa. Akhirnya karena adrenalinnya naik, senang ikutan juga gitu ya. Gitu ya. Dan terakhir biasanya dia pengeksekusi. Jadi pada saat harimau ini sudah tidak berdaya dengan alasan peri kebinatangan, dia menembak dengan senapan. Tapi kan dia naluri membunuh juga. Nah, makanya sebetulnya kalau kita lihat bahayanya apa? Bahayanya ini bisa menimbulkan permainan apapun termasuk video game bisa membangkitkan insting primordial. Bener kan? Bener. Iya. Kan? Jadi diaktifin lagi di otak tuh ya. Yang kita mengatakan otak dinosaurus, yang kita mengatakan jadi agresif. Bener. Sehingga barangkali kalau saat ini secara psikososial ada dinamika di masyarakat di mana kok peristiwa hal-hal kecil saja bisa memantik hal-hal yang sifatnya fatal gitu ya. Ya misalkan kasus yang kemarin itu ada penganiayaan sampai koma. Iya, betul. Apakah pelaku ini juga barangkali adalah juga orang yang adiksi terhadap game tertentu? Bisa menjadi penelitian yang menarik gitu ya. Karena pengambilan keputusan dia irasional. Sebuah masalah yang relatif bisa diselesaikan secara dengan ngobrol gitu ya. Komunikasi gitu ya. Diprovokasi sedikit langsung. Karena apa? Menarik juga begitu sih. Menarik. Pernah kita mengalami satu banjir adrenalin dan banjir dopamin, itu ada konsekuensi logis yang menyertai bahwa kita menginginkan terjadinya sensasi yang bisa menghasilkan banjir seperti itu dengan intensitas yang kalau bisa lebih dari itu. Iya. Maka game itu ada leveling. Kalau dia tidak ada achievement untuk mencapainya, orang berhenti main. Benar. Betul. Maka barangkali ya kalau yang nonton mungkin generasi yang berbeda, tapi generasi yang mungkin Kemal atau mungkin saya jauh lebih di atas, tapi sempat memperhatikan bagaimana ada dulu game-game yang dibuat sangat simpel tapi Picassobel. Misalkan Angry Bird. Itu kan dari segi grafis tidak istimewa. Dari segi sound itu barangkali istimewa secara psikologis, tapi kalau dari aransemen mah biasa-biasa aja. Bisa saja. ditemukan musik itu dimanapun. Bahkan saya kira lebih melegenda Mario, betul. Kan? Lebih serius mereka. Langsung terbayang ada jamur, terbayang ada si topi merah gitu kan. Ini bukan karena filmnya lagi tayang ya, tapi bayangkan itu pun orang membuat cover lagu itu jutaan gitu. Karena memang itu sangat mind catching gitu. Artinya memang orang yang membuat komposisi luar biasa mengenal otak manusia, sangat serius gitu. Sehingga bahkan mungkin bisa mempengaruhi alam bawah sadar. Karena ada suara yang memang begitu masuk di otak, dia akan bisa menentukan arah bekerjanya atau fungsi otak itu ke arah mana seperti apa. Makanya kan hipnosis, hipnoterapi dan persuasive communication kan menggunakan frekuensi-frekuensi khusus. Kalau kita lihat secara spiritual kan. Betul. Kalau kita berzikir atau ketika orang bermeditasi, para biksu di Tibet gitu kan. Kan kok nadanya monoton, tapi monoton itu menghanyutkan gitu kan. Betul. Gitu kan. Tiba-tiba bunuh diri aja. Iya, dan itu ada frekuensi khusus 285. 285? Iya, 285 itu kayak saluran radio gitu ya? Bisa, benar. Frekuensi yang memang memiliki antena penangkap di otak kita. 285? Iya, dan itu menghasilkan proses relaksasi. Makanya di game itu saya juga belum mengulik secara mendalam, tetapi mungkin scoring game atau film itu memanfaatkan frekuensi-frekuensi tertentu untuk memberikan efek psikologis tertentu. Betul. Sehingga orang yang sebenarnya secara visual tidak ada satu hal yang barangkali istimewa, tetapi ketika ilustrasi musiknya dramatis gitu ya, atau mungkin dia nggak sadar bahwa ada sesuatu yang engage ke dalam dirinya dan itu mempengaruhi suasana hatinya. Seperti
suara burung lah gitu kan. Betul, betul, Suara betul. itu didesain dengan frekuensi yang berbeda-beda, Betul. mana yang mating, mana yang penanda dia sedang mengadaptasi musim gitu ya. Tonggeret gitu, Iya, iya, cicadas tonggeret, gitu kan, sehingga kenapa dia menggesekkan perutnya sehingga keluar suara seperti itu? Karena dia mengukur kelembaban atau higroskopis yang kita bisa jadikan indikator mungkin akan ada hujan. Iya, Maka kalau kembali ke video game, iya. daya pikatnya berarti bisa multikanal gitu Bisa ke kemana-mana, otak kita, bisa karena kemana-mana. bisa dari aspek ilustrasi suaranya, Betul. dari grafisnya. Ya. Yang sekarang kan kita punya kotak Pandora yang sudah terbuka dengan kemampuan CGI yang luar biasa. Betul. Kita bahkan bisa memvisualisasikan ya, misalkan kalau sekarang yang di AI itu dengan Mid Journey, itu kan sudah bisa memvisualisasikan apa yang semula bentuknya tekstual. Artinya kan kita hanya menuliskan apa yang ada di pikiran kita. Betul. Imajinasi yang kemudian diperantarai prompt, yang itu adalah bagian dari teks dan kemudian bisa menjadi sebuah gambar yang kadang bahkan beyond imagination. Ya kan? Benar. Kemal naik kuda melintasi samudra. Betul. Tiba-tiba tuh jadinya melebihi lukisan dari Nyai Roro Kidul yang kita sudah memvisualisasikannya, pakai kereta kencana gitu. Ini Kemal bisa tampil kurang lebih dengan samudra yang lebih bergelora dan seterusnya gitu. Nah itu kan kita bisa membayangkan ke depan bahwa ketika imajinasi manusia kemudian bisa diaugmentasi dengan teknologi sehingga menjadi beyond imagination, ini yang kita masuk ke hiper atau suprarealita. Dan game next generation of game ada dua. Yang satu semakin simple, kembali ke era Pong. Era 8 bit. Ya kan, karena orang juga akan melihat hidup semakin kompleks dan ribet ya, benar. Ya, dan dia ingin cari yang sederhana. Seperti kalau kita buka sekarang dengan begitu banyak pilihan, akhirnya kan kita kembali ke sederhana. Ada game onet mungkin karena kalau di sederhana itu sudah lengkap. Ada rendang, ada gulai otak. Oh betul. Yang harganya nggak sederhana itu. Harganya nggak begitu sederhana. Dan itu tidak membuat kita bahagia. Iya. Jadi akhirnya, nah pilihan kedua, kita masuk ke era hiperrealitas di mana visualisasi imajinasi itu bahkan bisa diaugmentasi atau most powerful, jadi lebih powerful daripada imajinasi kita. Kan kita nggak pernah bisa membayangkan film Marvel seperti hari ini. Betul. Ya kan? Betul. Kita dulu membayangkan di dalam otak kita, tetapi even directornya pun nggak tahu caranya membuat ini menjadi gambar. Betul. Hanya di komik aja. Hanya di komik, itu pun punya keterbatasan karena dia ada dimensi. Tetapi sekarang begitu kita lihat, genre semakin kesini, Doctor Strange, terus kemudian Quantumania. Orang itu sudah mulai melihat, belajar atom, belajar partikel subatomik, lihat di Ant-Man tuh langsung, paham kayak gitu. Jadi ngerti. Benar. Sehingga akhirnya salah satu dampak juga, kita itu menjadi tidak sabar terhadap realita. Karena kita sudah terbiasa menikmati realitas, Jadi makanya tadi ketika ada hal-hal sepele di dunia nyata, jadi ya kita tidak punya cukup resiliensi atau ketahanan untuk mengelola itu. Iya. Ada sebuah kasus, Pak Tauhid nggak tahu ini cukup relate atau enggak. 99 atau tahun 2000-an, majalah Times ngeluarin sebuah edisi khusus judulnya The Next Monster. Itu tuh adalah sebuah kasus yang dilakukan seorang SMA sama SMP namanya Eric Harris sama Diane Keybold. Dia melakukan penembakan di Amerika, ya meskipun American Dream ya, pegang senjata gitu. Tapi ini masalahnya adalah anak-anak gitu ya, di bawah usia anak, dalam usia anak gitu. 28 orang tewas, sisanya 40 luka-luka, termasuk gurunya meninggal. Pas diteliti ternyata selain dia memang mengalami bullying, ternyata dia salah satu faktor yang lain adalah mereka bermain game namanya Doom. Doom. Yang 2 dimensi, Pak. Yang 2 dimensi. Memang bukan penyebab utama, tapi sedikit banyak sih game itu berkontribusi gitu. Ya tadi hyperrealitas itu akhirnya dia belajar, nembak tuh gini ya caranya. Iya. Kalau saya ingin melukai orang, kalau cuma dengan ucapan tuh nggak luka. Saya belajar di Doom, harus ditembak kepalanya gitu. Nah, itu jadi sesuatu yang paham Anda gitu. Berbahaya. Saya tembak pahaman gitu. Iya, maksudnya jadi sesuatu yang di video game itu ngajarin sesuatu yang lebih ekstrim, kayak misalnya tadi headshot, tembak kepala,
itu tuh mendapat Poin nilai lebih tinggi. poin lebih tinggi. Iya, benar. Dan secara nggak langsung ngajarin mungkin anak-anak itu tuh cara membunuh paling efektif. Iya, iya. Ya kan? Di sekolah nggak pernah ngajarin misalnya anak-anak gini loh cara membunuh paling efektif atau nggak pernah. Jadi tapi game memberikan influence, lalu tutorial di YouTube. tutorial di YouTube, nah itu bahaya. Itu yang disebut hyperrealitas. Kalau aku ngelihat dari Itu sisi sudah- yang lebih negatif ya. Sudah Sisi yang satu sintesa yang luar biasa. Jadi dia tahu bahwa headshot itu poin tinggi. poin tinggi. Tapi gimana mengoperasikan sebuah ini shotgun? Iya, misalnya. iya. Dia tinggal lihat di YouTube. Tinggal YouTube Dan aja. itu ada. Itu ada, banyak. Bayangin, mulai banyak, dari banyak. benerin resleting sampai Cara kita, pakai shotgun. bongkar pasang shotgun. Ya, gitu kan. benar. Itu bisa dibayangkan bahwa dampaknya memang sangat kolateral gitu loh. Kolateral. Ya karena kan jadinya tidak hanya satu aspek, Ya. tapi ke aspek yang lain. Nah barangkali di sesi ini saya jadi teringat semalam saya berdiskusi dengan seorang dokter forensik. Ya. Lucu ya. Ya. Eh, Dokternya lucu maksudnya. Ya maksudnya malam-malam tengah malam diskusi sama dokter kan agak horor. Oh, iya, gitu. iya. Tapi mendiskusikan tentang sikap mental beberapa kelompok masyarakat gitu. Nah, mungkin ini untuk konklusi di sesi yang Ya. 10 menit yang kedua ini. Jadi dia bilang dia ini merasa bahwa ada yang salah pada budaya pengasuhan di beberapa komunitas. Bukan salah, tetapi Ya. budaya pengasuhan itu menentukan outcome. Misalkan di Jawa itu katanya ada lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak bersama dengan orang tua, gitu. Di mana liriknya sebetulnya adalah berpotensi untuk melakukan proses dekompetensi pada anak itu di masa depan. Misalkan anak itu ada jadi saya terjemahkan saja ya. Gitu. Ketika kecil bermain air, bermain perahu kertas, nanti kalau sudah dewasa jadi tukang perahu dan nanti dibayar untuk menyeberangkan orang. Makanya katanya kelompok itu, populasi tersebut gitu, tidak pernah berpikir menjadi juragan perahu, Ya. melainkan outcome mereka, cita-cita tertingginya jadi tukang perahu. Gitu. Nah makanya ini berbeda dengan kelompok yang mungkin punya pola atau platform untuk melahirkan inovator. Gitu. Karena yang ada di alam bawah sadar dan menjadi bagian dari recalling atau retrieval memorinya adalah bagaimana bisa mengoperasikan dan bermain di perahu lalu dapat uangnya dari nyeberangin orang situ gitu. Tidak ada next lirik yang menyatakan kamu bisa lo bikin perahu yang dengan fuel cell atau kamu bisa dengan solar panel gitu ya. Atau kamu bisa bikin metode transportasi kuantum teleportasi. Iya. Enggak, lagunya berhenti memang sampai kepada menjadi kelas buruh kalau menurut Marxis. Oke, menarik. Saya punya cerita lagi soal itu. Tapi nanti Pak, mungkin setelah sesi ini ada pesan-pesan dari sponsor. Nggak sponsor sih, dari kita aja. Ada video dari kita. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Kita jumpa lagi, oke?
lagi bersama saya dan Pak Tauhid di Next Talks edisi ketiga tentang Tombo Ati, kecanduan video game. Sebenarnya temanya itu Pak Tauhid. Tapi kita udah kemana-mana nih. Tadi di sesi pertama padat, kedua lebih padat lagi, lebih kita ngomongin hyperrealitas dan lain-lain. Kemudian tadi aku agak sedikit nyambung Pak Tauhid soal tadi cerita tadi lirik lagu Perahu dan lain-lain. Ada risetnya sebenarnya memang Hilder Gertz gitu, dia cerita soal melakukan riset dongeng-dongeng di Jawa gitu. Dan kata dia itu mempengaruhi mental orang Jawa gitu. Kenapa? Karena dongeng-dongeng di Jawa itu isinya semuanya itu adalah ketakutan. Kuntilanak. Nggak hanya wewe gombel. Diculik, betul. Buta ijo. Dan segala konsep pamali lainnya gitu. Di Sunda incest ya. Betul. Nah yang kayak gitu, incest, perselingkuhan dan lain-lain gitu cerita-cerita. Beda kalau di Eropa misalnya gitu. Ya mungkin. Tapi itu ada kesamaan di Batak juga. Oh Batak? Ya kan si Boru Pareme sama Tuan Saribu Raja itu incest bersaudara dan itu menurunkan seluruh suku Batak. Artinya mungkin ada yang unik juga ya. Ada yang unik juga. Ada nilai-nilai yang value tertentu yang bisa perlu gali lagi gitu. Iya dalam gitu. Kita ngelihat dalam the good way gitu. The good way-nya gitu. Tapi beda dengan misalnya di Eropa gitu. Ceritanya tuh ya memang menakutkan, tapi ada harapan, Pak. Iya. Ada Robin Hood, ada Cinderella. Itu setelah Renaissance. Menarik. Ya, ini menarik. Karena kenapa menarik, Pak? Kalau kita kaitkan dengan video game itu dari hasil riset kita, itu bagian dari media massa. Media massa tentu punya ideologi. Iya. Ya kan? Ada ideologi. Rata-rata game yang membanjiri top 1 gitu yang ada di Indonesia, itu bukan dari Indonesia, Pak. Ya, dari luar. Artinya ideologi, nilai yang membanjiri video game lewat video game. Siapa yang kena? Anak-anak. Iya. Kalau boleh disebut mungkin yang paling dominan sekarang yang ideologi yang tersirat di video game itu dari ideologi apa Kang Kemal? Atau yang terbaca lah ya. Yang terbaca. Kita tidak bisa. Yang paling mudah adalah Pak konsep terorisme. Oh, terorisme. Saya kira kapitalisme. Oh enggak. Ada tapi nggak kelihatan gitu. Terorisme Pak. Terorisme itu dan merujuknya kalau misalnya kita lihat game Eropa atau Amerika, terorisme digambarkan dengan orang bersorban. Timur Tengah rujukannya gitu. Jadi stereotip. Stereotip akhirnya gitu. Atau enggak misalnya dan mafia. Dan jadi dogma ya. Jadi dogma. Mafia misalnya bahwa mafia itu kulit hitam. Oh, saya berarti. Saya juga sih sebenarnya. Nah, yang paling ketara tuh di situ gitu. Musuh-musuh yang diwujudkan di dalam video game itu musuh-musuh yang dianggap mereka musuh gitu. Teroris, pakai sorban. Yang mungkin jadi ini adalah representasi stigma pribadi ya. Stigma pribadi. Ya betul, kan? Karena betul. mereka punya ketakutan terhadap ancaman di dunia real itu adalah orang kulit hitam, orang bersorban gitu. Ya. Atau orang Asia gitu. Asia. Karena kalau di Amerika sekarang memang ada ada secara subconsciousness tuh ada ketakutan terhadap ekspansi timur. Betul. Karena di Ivy League itu misalkan 10 besarnya itu sudah didominasi Oriental, termasuk Indonesia. Para pinter sebenarnya bukan masalah otak, tetapi masalah kita berada di tempat di mana menjadi minoritas kan spirit untuk berhiperkompetisinya meningkat ya. Sehingga otomatis mereka juga melihat ini sebagai ancaman. Seperti misalnya POTUS-nya US beberapa waktu terdahulu kan berusaha mendepak Huawei gitu. Dengan reasonnya karena kontra spionase. Sebenarnya padahal kan Xiaomi tidak bisa hanya itu kan. Xiaomi bisa masuk. Barangkali karena memang captive marketnya mereka sudah terlalu besar gitu di sana. Jadi bukan hanya national security dari aspek defense, tetapi juga dari ekonomi. Betul. Banyak hal lah ya. Banyak hal. Dan mungkin ada kekhawatiran juga tadi ada nilai-nilai subliminal yang masuk lewat berbagai produk. Nah, kembali tadi ke video game. Mengapa tadi saya menceritakan yang dokter forensik ya? Karena kok jadi relevannya begini. Rupa-rupanya video game sebagai bagian dari sebuah model entertain gitu. Betul. Kan sama dengan lagu-lagu Nina Bobo atau dolanan. Betul. Dolanan yang tadi menjadi nilai, bahkan folklore itu kan boleh dikatakan menjadi
nilai pertama yang diperkenalkan di dalam satu rumpun suku ataupun bangsa tertentu kan gitu ya. Ada value kan di situ ya. Betul. Misalkan nilai-nilai samurai gitu kan. Betapa nilai Bushido itu sampai hari ini meskipun era kesogunan Tokugawa sudah berakhir dengan restorasi Meiji, kan orang bisnismen Jepang meskipun bekerja di Toyota, nilai Bushido-nya tuh tetap ada gitu, bahwa memperlakukan secara kesatria lawan yang dihadapi. Berarti kan kita tidak pernah dianggap mitra, tetap aja meskipun kesatria kita tetap lawan yang harus ditebas dengan samurai atau dengan katana gitu. Sehingga dengan demikian polarisasi ini terjadi, ada aku dan ada engkau gitu. Nah ini kan the others. Ada others. Me and others gitu, atau we and others kan. Yang lian. Yang lain menjadi lian. Sementara aku menjadi sendirian. Betul. Dan aku kesepian. Sehingga jadinya hikikomori dan dia. Betul. Nah ini salah satu dampak yang memang, dari Nah ini Kang Kemal, sebenarnya saya juga mudah-mudahan ini didengar juga oleh teman-teman di BIN ya. Oh didengerin karena banyak kan juga. Kita pasti di ini ya. Banyak dimonitor oleh agen-agen BIN. Jadi sebenarnya salah satu cara yang paling efektif gitu untuk melakukan suatu proses kontra intelijen dan bahkan menginfiltrasikan value tuh dengan video game. Betul. Karena ya itu tadi Kang Kemal sudah berbicara stigmatisasi yang pada akhirnya nanti akan masuk di dalam suatu proses justifikasi nilai yang kemudian nanti akan masuk jadi bagian dari validasi keyakinan yang kemudian akan diakuisisi Kang Kemal. Jadi dia yakin sepenuhnya. Meskipun dia sebenarnya tidak pernah berasosiasi secara langsung dengan objek yang menjadi sumber ketakutan yang sengaja ditanamkan. Tadi misalkan ada orang bersorban. Itu dia nggak pernah ketemu, bahkan secara faktual dia mengenal seseorang yang punya identitas seperti itu pun, atribut seperti itu tidak pernah. Tetapi otaknya ketika berbicara ada informasi yang masuk, nah ada cut off point yang kemudian memberikan warning system, ini tanda bahaya. Pada saat ada simbol-simbol tertentu yang memang sudah dikenal di sistem yang disebut dengan orbitofrontal cortex. Jadi ada disimpan di situ ya. Di situ. Jadi makanya kalau kita berbicara semiotika gitu tentang ilmu simbol itu memang ternyata simbol itu tidak hanya mempermudah satu proses komunikasi antar interpersonal atau antar komunitas, melainkan juga intrapersonal itu memang disimpan secara neurobiologis. Makanya itu diwariskan mungkin ya Pak nanti ya? Genetiknya diwariskan. Makanya kita bisa merubah gen generasi berikutnya. Ini mungkin terlalu utopis ya. Orang mungkin mengatakan, Pak, yang bisa mengubah gen itu hanya bioteknologi gitu ya, menggunakan CRISPR-Cas9, menggunakan mikroba, menggunakan adenovirus. Ternyata tidak. Kalau kita berbicara haplotip atau alel, itu ada beberapa bagian gen sosial yang kemudian akan ajek atau persisten dipertahankan apabila kita terhabituasi oleh satu pajanan secara konsisten. Jadi kita kalau main ML lebih dari 5 tahun, ya kan pasti akan ada gitu. Karena begini ya Kang, begitu kita mendapat stimulus dari game itu, di otak kita tuh ada beberapa zat kimia penghubung yang otomatis konfigurasinya akan menyesuaikan dengan apa yang dia lihat. Dan kalau ini sudah berulang-ulang, maka dia persisten. Maka ketika dibawa ke dunia yang mungkin bukan game, cara dia mengambil keputusan sama dengan cara dia mengambil keputusan di dalam game. Dan ini diwariskan. Karena preferensi. Gennya mungkin tidak sama saja ya, tidak ada mutasi tidak. Tetapi dari 30.000 gen itu kan akan ada prioritas mana yang akan dipakai, Mas. Kalau kita mainnya ML misalkan 5 tahun, ya gen-gen yang related dengan ML yang akan dipakai dan juga anak kita akan pakai. Gitu. Jadi Bona itu entahlah gen apa yang telah engkau dan kita wariskan. Masuk ini apa namanya Monster Music, Pak. Monster Music dia. Makanya nari mulu, joget mulu. Jangan-jangan nyedamnya joget di time zone. Iya pakai itu sih sebenarnya. Sama dulu mah ini koplo. Nyedamnya.
berarti termasuk fansnya Phil Koplo. Iya. Nah, itu sangat serius loh. Iya, Artinya iya. makanya Betul, video betul. game ini mau kita pandang, oh itu kan cuman masalah anak-anak milenial. Enggak Betul. loh, ini urusan negara loh gitu ya. Hanya barangkali para pengambil kebijakan yang mungkin mendengarkan kita nih Iya, gitu iya, ya. iya, iya, iya. Harus aware gitu bahwa ini satu media yang paling efektif dan hampir tidak ada barrier karena tidak ada Nggak ada kecurigaan kan. Orang nggak tahu. Padahal tadi Kemal sudah mengatakan, sebenarnya sepintas saja kita udah lihat ada ideologi. Iya, betul. More than ideology kan. More than. Barangkali ini lebih aksiologis, Dan dia lebih praktis, subliminal lagi. Subliminal maksudnya. Kalau dulu mungkin orang kayak sinetron aja ya yang berseri sampai 6 gitu ya. Iya, iya, Itu iya. kan membuat orang kita begitu mudah mengambil keputusan yang bersifat instan, melankolis, tapi sayangnya ingin berakhir romantis, tapi yang ada kenyataannya tragis. Iya, 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 iya. Coba ada nggak korelasi dengan yang namanya penyelesaian remediasi di dalam rumah tangga gara-gara nonton drama Korea gitu? Iya, iya, iya. Ada. Gitu. Iya, betul, Ya kan? betul. Tapi kalau sekarang yang lebih masif ya, tapi ya seperti tadi kan MMORPG Iya, iya. kan jelas lebih masif. Betul, betul, Kan betul. itu kita tanpa disadari satu generasi itu barangkali sudah 40-50%-nya punya satu ideologi subliminal yang sama. Ya, Sudah tertanam, terinstalkan betul. operating system kan. Jadi OS ya. OS yang sama. Iya. Yang barangkali saat ini developer juga, ataupun kalau kita lihat ada sebuah skenario yang besar, tidak hanya satu developer, barangkali ada aliansi developer yang kemudian menitipkan value-value tertentu. Betul. Yang jelas secara psikologis tadi ada perubahan. Tadi ada misalkan agresivitas yang kemudian lebih terpantik lebih cepat, pengambilan keputusan yang relatif lebih instan. Karena kalau orang sudah pernah banjir dopamin lalu kemudian dia withdrawal, orang itu akan mencari jalan paling singkat untuk meningkatkan lagi dopamin lebih tinggi. Makanya orang kalau sudah judi pernah menang sekali. Makanya bandar itu di Vegas itu selalu memberi kemenangan terlebih dahulu. Bahkan mesin dingdong itu, mesin yang apa sih yang pakai koin roulette gitu. Itu yang paling sederhana. Kita kalau nggak berani yang judinya relatif lebih serius gitu ya. Apalagi Russian roulette gitu kan urusannya mati. Kita kan pakai yang pakai koin. Iya. Itu memang atau lotre yang cuman Rp500 itu sudah gitu. disetting memberikan experience menang. Tuh. Misalkan dia 3 kali masang, 1 kali menang. Makanya judi slot itu Iya. Dia selalu memberi kesempatan menang terlebih dahulu. Betul. Karena di situ ambang batas dopaminnya sudah naik gitu. Lalu nanti kemudian dia akan spending money lebih dari itu. Jadi dia nyoba, dia 1.000 dia menang nih. Oke. Dia pasang 2.000 kalah. Iya. Dia bukan pasang turun ke 1.000, dia naik ke 3.000. Pasti naik terus ya. Iya, ini jadi bahaya. ini seperti adalah kalau dari ekonomi ada ultimate game dan seterusnya. Iya. Dan yang lebih seriusnya tuh Pak, kalau kita ngitung pengguna internet di Indonesia kan 270 juta pengguna kan? 70% lah, 70% dari 230-an ya, 230 juta. 272 juta. Nah, pintu masuknya yang pertama sosial media, yang kedua video game. Dari 270 orang itu, pintu masuk ke dalam teknologi internet itu adalah video game. Dan ini jadi sesuatu yang serius kalau misalnya disambungkan dengan tadi gitu, dengan proses-proses apa ya? Ya itu peningkatan dopamin yang serampangan. Makanya kalau saya kemarin kan bilang, makanya mungkin NXG dan teman-teman yang memang berkecimpung di hal ini mungkin perlu kajian serius. Begini, orang selama ini berbicara tentang network cyber warfare gitu tentang asymmetric network, war betul. Orang lihatnya bagaimana kita menghack sistem lawan, bagaimana kita mengintercept komunikasi lawan. Betul. Lupa bahwa perang cyber yang sebenarnya itu bisa dimulai dengan sebetulnya melakukan satu invasi nilai melalui cara yang menyenangkan. Dengan menyenangkan ya. Sangat menyenangkan. Yang pertama itu pasti bagaimana mendorong supaya tingkat konsumsi meningkat. Betul. Dengan konsep freemium, Pak. Iya. Gratis, tapi kalau lo butuh apa-apa, beli skin harus bayar. Beli skin bayar. Dan atau enggak dengan konsep roulette tadi. Iya. Ngeluarin berapa diamond, tapi beberapa kali diputer gitu. Nambah gitu. Iya, betul.
Dan itu mulai dari yang game-game paling sederhana arcade pun sudah begitu. Betul, gitu. Artinya kan betul. kita nggak usah RPG deh. Ya, gitu. ya. Itu kan meningkatkan satu sifat konsumerisme. Konsumtif itu tidak hanya related direct kepada game, tetapi dia sudah konsumtif behavior yang kemudian merubah behavior kita as human. Jadi ini sudah human centric warfare yang kemudian facilitated by cyber lewat salah satunya video game. Artinya nanti begitu dimasukin lagi market yang berbeda, misalkan marketplace, kita udah nggak ada yang namanya cut off point, sistem kendali untuk bisa membatasi. Makanya sekarang salah satunya kan collateral damage-nya kemana? Ke pinjaman online atau pay letter. Banyak. Ya kan? Pay letter. Kenapa ini bisa related sama video game? Karena video game sudah membuat dia menjadi pribadi yang konsumtif. Gitu. Nah, akhirnya ketika dia berada di dalam dimensi yang berbeda, behavior sebagai manusia ini kan objeknya sama. Betul. Otaknya sama. Betul. Cara dia mengambil sebuah keputusan sama. Betul. Jadi akhirnya dia akan sekali. Nah, ini yang sekarang mulai muncul di beberapa generasi remaja yang disebut dengan fenomena unmet expectation. Unmet expectation. Iya. Jadi ngamuknya akan keputusan impulsifnya akan muncul dan itu hanya cenderung mengikuti desakan keinginan yang sifatnya nanti rata-rata itu agresi atau mungkin makan self destruction gitu, karena dia punya ekspektasi yang sekarang begitu tidak hanya begitu tinggi tetapi begitu banyak, jadi vertikal horizontal matriksnya gitu mengisi semua kuadran dan dia kerap tidak bisa mendapatkan. Jadi unmet expectation-nya di sana. Kalau di dalam bahasa psikologi perkembangannya ada sifat-sifat yang disebut dengan temper tantrum, ngamuk, gugulingan. Nah, gugulingannya dalam konteks digital mungkin berbeda. Iya. Dia jadi caper, dia jadi posting hal-hal yang sifatnya destruktif, gitu ya. Dia tidak bisa menahan komen yang sifatnya humiliating others, gitu kan. Atau dia nilai moralnya juga berkurang, gitu, sehingga dia bisa melakukan hal-hal, mohon maaf, barangkali mencari pendapatan dari hal-hal yang secara norma mungkin tidak masuk gitu, yang ke arah porno aksi. Kan sekarang gampang orang gitu kan. Betul. Bahkan ada beberapa aplikasi ataupun web yang dedicated kan ke betul. Gitu. Bahkan game aja memungkinkan untuk melakukan pelecehan seksual. Iya kan? Sudah dibahas. Iya, makanya gitu. Iya. Oke. Ya, menarik Pak Tauhid, luar biasa begitu ternyata serius itu video game itu dampaknya sebahaya itu. Nanti Bin mau menjadikan NXG sebagai divisi perang cyber, siaplah kita ya. Oke. Kita lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya dengan bahasan yang lebih seru lagi. Sampai ketemu lagi.
otomatis di segmen terakhir mungkin ya ini ya, Pak Tauhid Iya. ya. Setelah kita banyak diskusi cukup panjang, segmen 1, segmen 2, segmen 3, melebar dan mendalam. Lebar, dalam lagi. Danau Toba. Kayak Danau Toba, bener. Lebar tapi dalam. Nah, di segmen keempat, ini mungkin aku akan langsung masuk ke ini, Pak Tauhid, ke tema acara ini soal Tomboh Hati. Karena di segmen tadi, Iya. kita ngomongin bagaimana video game itu begitu serius. Serius ya. Begitu, mungkin bahkan mengobrak-ngabrik. Potensi masalahnya. Masalahnya Sekarang cukup serius. solusinya ya. Nah, sekarang tuh obatnya nih gitu. Iya, Kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Terutama mungkin nanti ada orang tua di sini dan mungkin ada anak-anak si user video game itu gitu. Maka tadi saya sengaja ingin mengajak secara metodologi itu berpikir sistematik. Artinya kalau memang video game itu adalah cara baru untuk bermain, artinya kan yang menjadi persoalan adalah bagaimana bermain yang sehat. Nah, itu dia. Betul sekali. Kan kita tidak pernah marah ya karena bebentengan atau ucing sumput tidak sehat. Kenapa sekarang video game kita marah gitu Iya, ya? iya. Karena mungkin dampaknya ucing sumput tidak benar. semasif apa Tidak yang semasif yang- Kenapa? Karena kita kan sekarang juga selain hyperreality, hyperconnectivity kan. Jadi Hyperconnectivity. otomatis Itu dikawinkan ya. terciptalah hiperaksesibilitas. Hyperaccessibility. Ya artinya yang dulu bebentengan cuma melibatkan 4-5 orang, Betul. Sorodot Gaplok cuma 3 orang, ucing sumput barangkali 5-6 orang, sekarang mah bisa jutaan orang gitu Jutaan kan. orang, betul. Untuk memainkan genre yang sama dengan efek yang mungkin juga sama Betul, gitu betul, kan. betul. Dan saya jadi berpikir gitu ya bahwa dulu barangkali ketakutan Hitler terhadap ras tertentu sehingga mendorongnya melakukan genosida. Sekarang sebetulnya orang juga melakukan satu proses yang sama mungkin dengan cara yang berbeda gitu ya. Artinya ada nilai tadi yang berusaha didistribusikan tapi tidak terasa. Jadi justru ini peperangan yang tadi lebih menarik. Nah, ngobatinnya gimana? Sekarang makan itu permainan nggak? Permainan mah. Kita kan ada ya game simulasi dapur, kitchen, cooking, betul. terus memilih makanan. Candy Crush, ya kan? Kita bikin simulasi kota, SimCity, kan gitu. Kita pengen jadi pilot, flight simulator, betul. ya kan? Iya. Ada pilot beneran. Jadi sebenarnya permainan yang mana? Dua-duanya kan juga permainan. Masinis dan pilot itu kan main kereta-keretaan, main waktu kecilnya dia main mobil-mobilan, gede kan malah nyopir beneran. Betul. Filosofinya masih cuman sekarang pakai alasan ini untuk pekerjaan, pakai alasan ini kepentingan ekonomi dan sebagainya, tapi genrenya orang bekerja pun bermain. Makanya kenapa ada orang bekerja ini sesuai passion, ini sesuai dengan kesenangan saya. Ya, yang disenangi itu bukan bekerja tapi bermainnya. Makanya saya kalau agak ekstrim, beribadahlah seperti kamu bermain. Beribadahlah seperti ya karena kan taman bermain Tuhan kita ini kan harus gembira, harus happy. Maka bener. Orang tua juga harus melihat sarana permainan apa yang kira-kira memang bisa menyehatkan. Jadi kan makanya kalau teman-teman NSK membantu dengan membuatkan rating. Jadi itu supaya apa? Secara sosiologis, secara psikologis akan sesuai dengan fase tumbuh kembang. Dan itu bukannya dikeluarkan tanpa pertimbangan gitu ya. Ada indikator yang terukur secara objektif yang memang sudah dikomunikasikan, disosialisasikan, diolah sedemikian rupa dengan para pakarnya kan, supaya nanti keluar 5 sampai sekian tahun ini ratingnya harus ini. Karena apa? Karena itu justru membantu di dalam psikomotorik misalkan. Atau tadi saya cerita ketika jeda dengan Gamal, anak saya yang nomor 2 itu menjadi jago bahasa Spanyol karena memainkan game Pokemon yang kebetulan saya tidak bisa unduh versi Inggrisnya. Dan saya hanya ada di komputer versi Spanyol. Tiba-tiba dia bisa cas-cis gitu dalam bahasa Spanyol yang ternyata bermanfaat gitu ya setelah terutama buat mamanya ketika nonton drama Latin yang berasal dari Amerika Latin yang ternyata itu pakai bahasa Spanyol. Dia bisa ngomong, dia bilang begini, dia bilang begitu gitu. Jadi setidaknya kalaupun nanti di dalam kehidupan di masa yang akan datang adanya keterampilan minimal untuk bertahan hidup, bisa jadi interpreter lah gitu kan. Betul. Kemudian yang kedua, jangan salah. Pilot bermain di simulator dan terbang itu mereka karena enjoy, kalau dilihat dopaminnya sama.
Oh gitu. Kalau diukur gitu ya? Ya, ketika dapat badai cumulonimbus misalnya di simulator dengan cumulonimbus betul, bedanya tipis-tipis saja. Jadi sebenarnya ketika dia bermain di simulator dan seolah-olah kena badai pun kepanikan dan kecemasannya itu sama. Gitu. Sama ya? Iya, jadi artinya iya sih, saya juga pas main bola gitu, kegolan kesel aja sama gitu, iya. kesel. Sebenarnya kita main juga begitu, Iya. kita main bola beneran. Kita beneran kegolan kesel juga. Cuma pakai engap. Ya, jauh lompat. Iya, sama ada rasa lemas. Ada lemas. Rasa norok-tok. Iya, dan tidak bisa sampai. Tidak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu, nah tetapi overall beberapa profesi tertentu mirip sekali, Pak. Okay. Karena simulator masinis kereta cepat. Betul. Itu sudah seperti di roda. Padahal dia bermain tuh, bermain tapi tekanannya sama. Nah artinya apa? Sebetulnya apabila kita bisa menjadikan video game itu pelatihan hidup sehingga nanti dia bisa bermain di dunia nyata, sebagus permainannya di video game. Makanya sebetulnya genre-genre game yang baik itu adalah yang bisa membantu kita. Oke, Mobile Legends barangkali ada ataupun GTA dan seterusnya, ada unsur-unsur yang bisa menanamkan tadi impulsivitas, kekerasan dan seterusnya ya. Tetapi kan ada juga di situ poin-poin lain, malah misalkan pengambilan keputusan, ya kan, betul. Decision making, bagaimana dia tadi, apalagi game-game strategi, bagaimana dia mengalokasikan resource, bagaimana dia harus meningkatkan kapasitas dengan keterbatasan yang ada. Nilai tukar yang dia punya, kan gitu. Ini kan game pemimpin negara. Benar. Age of Empire ya? Iya kan? Ini ya Age of Empire kan? Tapi kan realitasnya ini kan adalah game seorang bupati, game seorang menteri, game seorang presiden gitu. Harusnya tesnya sebelum jadi bupati mereka harus main game itu dulu. Apakah dia bisa mengolah sumber daya atau enggak? Yang luar biasa hebat, kemudian kemungkinan dia kalah berkompetisi dengan yang lain, gitu ada kan. dignity, apakah emosi atau gimana gitu. Dan itu sebetulnya bisa jadi satu penelitian tersendiri. Gitu. Nah ini makanya supaya kita sehat, otomatis tadi menurut saya klasifikasi dan kita harus sebagai orang tua harus punyalah satu akses untuk bisa memverifikasi secara mandiri, ya nggak? Oke, betul. Jangan hanya bergantung ini nanti nunggu NSG memberikan rating sementara gamenya diproduksi udah setahun berapa, sebulan berapa, gitu kan? Benar. Tetapi ketika ini tugas NSG juga, tugas kita bersama barangkali nanti memberikan pointers ketika kita menilai sebuah game, apanya sih yang harus dinilai oleh orang tua. Nah maka orang tua yang tidak punya pola komunikasi baik, saya kira juga akan kesulitan karena juga nggak tahu apa yang dipakai main sama anaknya, gitu kan? Betul. Atau kadang ngasih iPad, ngasih tablet gitu ya ke anak umur 3 tahun, sementara dia lupa di situ ada game dia juga. Iya. Mungkin benar. Ada histori dia juga. Ada histori dia juga gitu ya, dan nggak apa-apa sih ya. Kalau anak itu kan dengan kepolosan. Iya, udah ya saya ada kepolosan. Ayah ini apa? Game. Hal yang polos. Jadi hal-hal seperti itu saya kira bangun raport atau komunikasi, saya kira saya juga termasuk bukan orang tua yang cukup intens. Betul. Karena kadang juga memang ada generation gap. Ya kan, saya pengen tahu juga dia merasa orang tua kepo juga nggak begitu asik gitu. Betul. Ngapain sih pengen tahu? Betul. Ya kan? Tetapi setidaknya update sedikit lah gitu. Kira-kira yang sekarang kemudian sedang tren itu kira-kira apa? Sehingga akhirnya kita bisa kalau memang ketika decision making pada anak di atas 13 tahun itu, makanya rating 13 tahun ke atas itu memang anak udah milih sendiri malah. Iya sih sebenarnya. Yang orang tua bisa ikut involve itu rata-rata 7 tahun ke bawah. Gitu. Karena selebihnya, nah ini juga mungkin pertimbangan untuk rating ya. Karena tidak hanya itu, orang tua juga bisa involve-nya di 7 tahun ke bawah. Dan pada saat itu kita bisa membantu modulasi, pemilihan berikutnya biasanya inline. Oke. Jadi kan kalau kita berbicara sedikit agak ke motivator ya, Stephen R. Covey. Tadi kan kita bicara filsafat. Betul. Nanti kita ke perennial sekarang makin nggak nyambung. Ya, jadi kita kalau Covey kan mengatakan kan ada circle of concern sama circle of influence. Betul. Ya kan. Kalau circle of influence itu kan yang bisa kita kendalikan. Betul. Circle of influence kita tuh sebagai orang tua itu dan sebagai diri kita sendiri terhadap game online itu gimana? Kalau circle of concern ini adalah dunia game yang memang semuanya datang terus dan kemudian menjadi tren karena memang menarik untuk dimainkan dan kita nggak bisa merubah itu. Kita nggak bisa bilang GTA jelek, kita nggak bisa bilang ML jelek, nggak bisa orang. Itu di luar kendali kita. Kita main juga kagak, bikin developernya juga bukan gitu. Nah,
Sementara anak kita terpajan itu kan. Artinya kan ini di luar circle of influence kita. Yang kita bisa di circle of influence-nya apa? Gitu. Nah, tadi memberi basis bahwa dari awal ada raport, ada komunikasi yang terbuka dan kemudian bisa memberikan pertimbangan sehingga nanti anak ini punya track gitu. Pathway-nya sudah. Jadi kalaupun dia memilih game itu, dia akan menyesuaikan dengan apa yang pernah dia mainkan sebelumnya. Ya generasi Kemal yang pernah memainkan Sailor Moon akan tertarik mencari genre yang kurang lebih merepresentasikan beberapa hal yang ada dulu di Sailor Moon. Iya, benar. Ya kan? Bukan sekedar macul dapat emasnya, bukan gitu, tapi kalau mau cari ini itu kan kita harus melakukan sesuatu nih, ada ini. Gitu. RPG-nya lebih ke arah sana gitu. Dia tidak tertarik dengan game-game agresi. Betul. Tapi kalau dia pertama berkenalan sudah dengan yang sifatnya seperti itu, kan itu yang menimbulkan dia adiksi. Dopaminnya tuh naik karena itu. Iya kan? Gitu. Nah, lalu yang kedua kemudian buat banyak game di dalam kehidupan yang juga tidak kalah nilai atraktiveness-nya. Dalam kehidupan ya? Dalam kehidupannya itu kan game semua. Betul. Orang tadi bikin pizza, bikin pakai topping apa yang kamu mau, itu kan game juga. Iya. Itu kan gamifikasi. Betul, jadi lakukanlah gamifikasi dalam hidup kita. Nah, itu kuncinya, gitu. betul. Kata kuncinya. Betul. Sehingga ketika kita ada gamifikasi dalam hidup kita, video game itu hanya salah satu bentuk game. Betul. Alternatif. Karena kita punya banyak game yang lain. Gitu benar. Gitu kan? Tapi persoalannya Pak Tauhid, kalau misalnya anaknya kecanduan game, bapaknya kecanduan WhatsApp atau Twitter gitu. Itu saya. Jadi jangan ngangkat kasus saya. Kita cari contoh yang lain. Contoh yang lebih baik ya. Ini agak personal ini. Kemal agak curhat. Langsung to the point. Sama ya. Iya, benar. Karena hal-hal yang tadi satu memberikan kenikmatan, kesenangan. Itu tidak semata memang hanya dopamin. Betul. Dia menghasilkan endorfin, dia menghasilkan oksitosin. Apa dua hal ini? Endorfin itu rasa gembira. Kalau dopamin itu lebih ke arah motivated mau. Oke. Jadi semangat gitu untuk achievement, untuk lebih gitu. Jadi kayak bekerja sama dengan adrenalin. Kalau adrenalinnya sangat tinggi, dopaminnya kemudian menyeimbangi, ini yang kemudian impulsif. Dia mengambil tindakan mengikuti apa yang disenangi, nggak mikir. Gitu ya? Misalkan, udahlah kita ditentang oleh anggota keluarga, kita kawin lari. Gitu. Kan kasihan kawannya. Lari, capek. Untung ketangkep. Jawabnya. Iya kan? Jawab apa sekali. Nah, maka kalau dilihat di sana ya, cara mengendalikannya apa? Kalau tadi sebenarnya sosial media itu juga gamifikasi juga gitu, bahwa betul gamifikasi. Game ngobrol-ngobrol, dan kan itu sebenarnya kan manipulation game kan. Kita kan ngirim WA itu kan ingin saling mempengaruhi orang. Benar. Kita kan sedang melebarkan circle of influence kita secara sosial media kan. Betul sekali. Makanya kan kita tuh ingin selalu menjadi, makanya kita menderita FOMO, yes. Begitu kita nggak ngomongin atau nggak posting ini, gatal gitu. Aduh, takut ketinggalan. Begitu saya tidak posting satu tulisan per hari. Saya stres. Iya. Saya juga nungguin kok Pak Tauhid nggak posting ya. Padahal itu kan bukan buat kepentingan Kemal, itu kepentingan saya tuh. Itu kan saya takut FOMO. Saya ini orang narsis. Jadi siap. Karena saya gembira. Tulisan dibaca orang kan sama. Itu kan game saya. Iya, betul. Sama kan ketika orang main arcade sampai level sekian. Bahkan dulu orang main Tetris sampai bisa membongkar beberapa ini. Betul. Kan kalau dilihat lu boring banget sih main cuma tumbuk. Tapi itu addicted. Itu addicted, betul. Gitu kan. Gigi saya sempat sakit, main Tetris sembuh. Iya. Teralihkan painkiller. Bukan hanya painkiller. Karena endorfin itu menghilangkan sakit. Menghilangkan malah. Nah, berarti kan Anda bahagia ketika bermain itu, endorfinnya naik, sakit hilang. Sakitnya hilang. Iya. Makanya
mendingan rumah sakitnya video game. Video game ya. Disediain ke konsol-konsol ya. Konsol-konsol. Iya, harusnya ya. Ini nih tolong ya. Augmented reality. Iya, ya benar kan? Terus dia bergerak. Sekarang bahkan di FK Undip ini di bagian rehabilitasi medik untuk rehabilitasi gangguan-gangguan fisik sudah menggunakan game-game augmented reality. Dia sudah menggunakan sensor dan konsol disediakan. Dia bergerak untuk berlatih berjalan dan berlari yang tadinya kesusahan bisa lari. Oke. Jadi ini kan dampak positif. Betul. Nah, tetapi kecanduan ini artinya tidak ada resource alternatif yang membuat dia bisa teralihkan. Tapi kalau tadi kita punya gamifikasi di sekitar kita, gitu, ya nggak apa-apa. Nah, ada bridging juga. Misalkan kita punya aplikasi yang bisa identifikasi berbagai hewan atau tumbuhan. Tapi kita pakainya sambil main, gitu, sambil jalan. Gitu. Ini ada kembang, ayo banyak-banyak tuh siapa yang ngumpulin spesies kembang. Ini agak nyambung dengan ini Pak. Saya coba bacakan nih pertanyaan dari Bapak Arif Agustianto nih. Agak nyambung soal kecanduan. Ada nggak sih kecanduan yang positif dalam game gitu? Ada. Saya kecanduan istri saya itu kan positif sekali. Ya. Sehingga saya itu tidak selingkuh, saya setia. Menurut saya. Iya. Menurut saya. Saya juga gitu soalnya. Oh iya, opini publik mungkin gitu berbeda ya. Mungkin saya juga gitu ya? Iya. Saya juga kecanduan sama. Jadi memang itu karena kecanduan istri itu kecanduan diomelin. Jadi pengen gitu ya? Betul, pengen. Kan. Jadi heran kalau nggak dimintain duit itu heran. Gitu. Iya. Itu ada. Aneh. Kok dia nggak minta nganterin gitu ya? Iya, kok nggak pengen healing. Itu heran sekali gitu. Oh, jadi ada ya? Ada. Kalau saya karena memang istri saya secara pendapatan jauh lebih tinggi dari saya itu kecanduan minta duit. Iya, sama sih kalau itu. Iya. Karena beliau wanita sukses. Iya. Jadi saya tuh nyandu banget. Jadi saya kalau 2 hari nggak ketemu tuh saya bingung saya juga. Saya tuh terasa lapar karena nggak bisa beli makan. Bingung. Iya. Jangan gitu atuh. Jadi ini pengalaman saya itu kalau gitu. Saya memang sengenes itu, Pak. Iya, karena saya kan termasuk komunitas rakyat jelita. Rakyat jelita. Jadi itu positif. Oh iya. Positif. Tadi kayak misalkan beberapa game yang meningkatkan kapasitas berbahasa, ya kan, kapasitas imajinasi, gitu kan. Kalau sekarang kayak tadi pemanfaatan Midjourney aja, itu kan sebenarnya bukan aplikasi, tapi kan kita main, pengen ngegambar, cuman nggak bisa ngegambar kan, gitu kan. Benar. Jadi pakai kata-kata. Jadi pakai kata-kata, iya. Itu kan positif. Betul. Gitu kan. Terus kemudian ChatGPT, anggaplah permainan kita bikin novel, jadi kita masukin prompt tertentu gitu ya, jadi baper banget gitu. Jadi Bapak Arif, jadi nomor 1, canduilah pasangan Anda. Gitu Pak. Iya. Gitu Bapak Arif ya, jangan lupa ya. Iya, Bapak Arif ya. Itu kecanduan main sama anak kan bagus tuh. Iya, betul. Kecanduan membuat konten yang positif. Kalau saya kecanduan pakai mana tahu persis. Saya kecanduan membuat posting artikel buat WA. Dan itu tidak layak untuk artikel WA karena itu sudah lebih dari 9.000 kata. 9.000 huruf. Sudah lebih dari 9.000 huruf sehingga sudah bisa menjadi 3 jurnal. 3 jurnal. Sampai yang tukang bacanya bingung Pak ini. Sampai tidak dibaca. Tapi di situ ada kecanduan saya. Ada kecanduan. Hanya sekedar memposting. Betul. Dan orang tahu. Tapi ada beberapa kali revisi tuh Pak. Ada beberapa kali revisi kadang-kadang. Karena yang baca saya sendiri. Sehingga saya melihat ada kesalahan-kesalahan pada muncul lagi. Sehingga saya posting lagi di bawah. Oh iya. Oke. Itu menunjukkan bahwa yang baca memang cuma saya. Karena tidak ada komen dari yang lain. Jadi ini lucu ya. Ini kita akhiri podcast kita dengan stand up ya. Stand up betul. Ini tombol hati. Bahagia itu tombol hati. Makanya jangan terlalu loh kecanduan khawatir gini gitu. Enggak ya. Jangan terlalu khawatir sebenarnya. Lawannya game lagi. Gamifikasilah hidup Anda. Gamifikasi lagi hidup Anda. Karena kan Nabi Adam aja dikasih challenge. Oke. Ya kan? RPG. Iya. Nggak boleh makan buah. Nggak boleh makan buah. Tapi sama dia dicobain. Dicobain, ya kan turun level. Iya benar. Bahaya. Iya. Coba cerita nabi yang lain mungkin ada yang turun level? Ada. Oh, ada juga ya. Misalnya Nabi Nuh kan. Anaknya kan nggak percaya bahwa bapaknya profesi Kanan nggak percaya. Mungkin yang kiri percaya. Siap.
Siap. Ini yang kanan sampai udah berenang. Sampai aja berenang nggak udah. percaya. Oh iya. Betul. Karena dia punya keyakinan dengan armor yang saya punya, saya akan selamat Iya, dari iya, banjir. iya, dari banjir. Ternyata nggak selamat. Enggak, iya, iya. Itu kan Dia yang ini ya. gamifikasi. Nabi Tapi game itu people nggak mati, tapi dia respawn. Iya, Kalau di dalam game iya, itu dia respawn. muncul lagi. Dia muncul ada dengan lagi level yang dari iya, awal. dari awal lagi. Itu ya. kan sama dengan kita purgatorio. Purgatorio, betul. Kan kita mencuci dosa balik lagi. Balik lagi. Iya. Iya, Kan iya. kita iya. kan nanti habis Idul Fitri kan kita rebound. Benar. Kita ulang Balik lagi, dari ulang level lagi. yang awal. Dari level awal. Nah, jadi tapi game kita sudah punya algoritma yang menyediakan tantangan berbeda. Tantangan berbeda. Dengan betul. ruang lingkup yang nyari sama tapi challenge-nya berbeda. Kan Iya, iya. game juga hidup kita. Betul. Dari betul. Idul Fitri ke Iya, Idul iya, Fitri. iya, iya, iya. Itu Pak Arif. Layu kalifullahu nafsa ila usaha. Iya, Allah itu tidak akan memberikan challenge yang tidak sesuai dengan Iya. Dengan kapasitas dan kapasitasnya. kita. Oh, gitu luar biasa. Saya jadi tiba-tiba jadi ustaz, Pak. Makna game menurut Pak Ustadz. Benar. Ustadz Kemon. Kemal online. Iya. Jadi sebenarnya ya itu tadi balik lagi ya Pak, nggak perlu terlalu khawatir ya sebenarnya ya orang tua dengan Orang makan khawatir jadi penyakit. Ya kan? Ini betul, nanti kolesterol. betul, Ini betul. belum makan udah kolesterol duluan. Ya nggak? Ya kan? Betul. Orang khawatir itu kita kalau NGO nanti nggak bisa ngasih makan keluarga. Iya. Ya belum mulai Betul. udah miskin duluan. Udah miskin duluan Karena takut. mindsetnya mindset miskin. miskin, betul. Gitu kan? Betul. Oh belum nyoba gitu. Sama game juga kan keniscayaan ya. Ya. Kita Iya, itu. beredar nggak Betul. mungkin. Kita Nggak bisa. blok kayak zaman Kementerian Penerangan zaman Pak Harmoko. Mana ada? Nggak bisa. Nggak bisa. Gitu kan? Iya. Kemarin Steam di blok ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk. Konten-konten tertentu di blog kan ada video. Iya. Masih bisa. Masih bisa, Begitu betul. banyak hal. Betul. Gitu ya. Kalaupun nggak bisa online, bisa orang nanti Betul, bikin pakai betul, NFC kok main. Ayolah kita Iya. multiplayer tapi satu ruangan aja based Betul, on Bluetooth, betul. based NFC kan. Betul. Dulu saya tahun 2012 bikin game 17-an itu dapat penghargaan mah. 2017? Iya. 2012? Itu pingpong pakai pingpong pakai HP. Pakai HP. Iya kan Iya. dulu katanya orang tidak bergerak karena Iya. main HP. Ayo sekarang kita bikin balap iya. karung pakai HP Iya, ada. iya. Meskipun yang kalau balap karung mah tangan. Iya. Tapi kalau pingpong mah NFC pakai gini. Bednya pakai ini pakai HP. pakai HP gitu. Oh, iya. Wah, menarik. Bisa, Iya, gitu ya. Maka hidup itu adalah gamifikasi. Iya. Gitu. Ya, terus ini sih Pak, maksudnya teh menariknya ketika tadi bahwa tidak perlu ada kekhawatiran soal video game. Berlebih ya nggak boleh lah. Oh, berlebih ya? mah boleh. Oh, khawatir mah perlu ya? Iya. Karena tadi ya di awal kita Ya cerita kalau kita bahwa nggak khawatir kan kita nggak usaha ya. Jadi pakai malah Iya, benar. harus tetap Nanti ada kita usahanya. Under capacity karena kan nggak usah khawatir Allah akan bereskan semua kan Iya, under capacity juga. betul. Kita nggak sampai mentok. Mas. Iya. Karena ini sih Pak, maksudnya mungkin tadi balik lagi sebenarnya ke konklusi di awal banget Bapak pernah menyampaikan dulu. Jadi ingat sama cerita saya zaman dulu pas di Ciparai Pak, rumah saya di Ciparai gitu, Bandung bagian selatan gitu. Iya, selatan banget. Saya dulu suka main layang-layang sama berenang di kolam ikan. Oh sama. Saya. Iya. Tapi saya selalu dimarahin sama ibu saya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh pokoknya. Kenapa? Dimarahin lah. Pulang-pulang Nggak, itu dimarahin. Soalnya ikannya komplain ke mama. Mungkin tetangganya komplain tetangga. Tapi Ikannya terganggu. iya Pas sih, jam tidur siang. mungkin kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Nah, tapi hari ini Pak, anak-anak malah disuruh untuk keluar, Pak. Iya. Dilarang bermain game. Iya. Nah, terus dari Contradictio in terminis. betul, jadi kontradiksi. Nah, justru sebenarnya poin yang saya dapatkan dari hal itu gitu, sebenarnya bukan gamenya, bukan alatnya atau toolsnya, tapi orang tua tuh nggak suka kalau kita berlebihan. Tetap nggak berlebihan karena berlebihan itu memang konotasinya pasti destruktif. Iya. Makanya kata anggota DPR juga kan kalau korupsi Anggota berlebihan siapa? yang salah. Oh, berlebihan Iya. yang salah. Iya, kan kalau destruktif. korupsi kecil-kecil Nggak apa-apa. Oh, Iya. gitu. Ini kata anggota Ini dewan. bahaya ya ini konten Tapi bahaya kan nih. publik Oh, sudah publik, iya. publik sudah didistribusikan. Oh, udah distribusikan ya, Berarti siap. sudah declare. Aman. Iya. Tapi memang itu kalau kita lihat tadi dopamin yang kalau kita bicara adiksi ya. Dopamin yang kadarnya sudah tidak bisa kita kendalikan itu bukan hanya sekedar adiksi, Mas. Iya. Tetapi sudah jadi menuntut. Oh, Ya kan? menuntut ya.
kan adiksi itu nyandu kita pengen lagi, tapi laginya lebih kan gitu. Kalau menuntut pasangan? Ya kan kita kan selalu menuntut, coba kan meningkat terus tuntutan. Iya, Gitu naik kan. terus. Saya di rumah yang masak saya. Jadi kalau soal sama Hita, saya itu adalah contoh bagaimana gender saya inferior. Inferior, udah masak, Iya. terus bekerja. Iya. Saya ini terrepresi. Jadi curhat. Double burden ya, Bapak ya? Double burden. Saya tuh masak ya. Kalau hari ini masak sayur yang sederhana enak. Besoknya anggota keluarga itu tidak mau itu lagi. Iya, betul. Itu enak, Pak. Iya. Tapi Bosan. bisa nggak sih ya? Yang ada saikoronya? Ya. Gitu kan? Iya. Ya bisa Iya, sih, iya, iya. cuman kan. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi demanding. Mas. Demanding ya. Jadi justru bukan hanya addicted, yang berbahaya tuh bukan addicted. Bahayanya bukan itu Tapi- addicted-nya ya. tapi demanding. Demanding-nya, oke. Demanding. Kalau misalnya addicted-nya belajar dan gak demanding, Nggak salah dong. oke. Tapi kalau demanding dia harus punya achievement yang selalu bagus, begitu sekalinya dia nggak juara, bunuh diri. Yang terjadi di Jepang kan seperti itu. Make sense. Ya kan? Ya, Hikikomori ya. kan begitu. Dia Betul, sampai betul. tidak berani keluar ke dunia nyata karena ekspektasi dia Oke. yang berbeda. Yang Dia berbeda-beda. takut akan berbeda Betul, ketika betul, sampai di betul. dunia nyata kan. Iya, iya. Begitu ketika ada potensi ancaman dikit aja dia langsung Iya, defense-nya langsung nusuk orang. Kan kemarin ada kasus hikikomori yang nusuk orang mati. Iya. Mungkin perlu ya belajar stoicism kayaknya ya. Iya. Ya kan? Jadi Iya. memanage ekspektasi jadinya. Iya. Ya kan? Gimana gitu. Sekarang jadi filsafat teras. Jadi sama teras lagi ya. Filsafat teras. Oke, baik. Nah, tadi Pak Arif bagian dari Sokrates, Dari Sokrates. sudah bertanya dalam dialektika. Sebelum semakin melantur sebenarnya Pak Tauhid ya. Mungkin terakhir aja. Ini narasumber paling kacau. Sebelum makin melantur, terakhir Pak Tauhid. Kira-kira buat pesan-pesan buat orang tua agar tadi menciptakan ekosistem bervideo game yang sehat Iya. di rumah tuh gimana sih prosesnya? Nomor satu kata kuncinya relax lah ya. Relax, oke. Relax. Jadi artinya begini, ketika orang tua tidak berhasil mengelola stres terkait dengan relasi dengan anaknya, terutama dalam hal pendidikan, ya kan berarti anaknya diajarin orang stres dong. Betul. Ya. Make sense, Ya kan? make Dan sense. perspektifnya Make sense. kan berbeda ya. Ya. Maksudnya anak juga tidak akan pernah paham gitu. Ya, Kenapa ya. dilarang? Betul. Gitu. Ini bapak sih nggak pernah main game Iya, kan, iya, gitu. iya, iya. Ya pantas aja nggak suka. Iya. Gitu. Artinya nanti yang ditangkap anak adalah sekedar subjektivitas orang tua yang nggak senang dengan apa yang dikerjakan anak, dan itu akan menjadi template loh. Dia akan ngambil sekolah yang orang tuanya nggak suka sebagai bentuk rebellion. Dia akan ngambil istri yang orang tuanya benci, gitu, rebellion, gitu. Karena dia dari kecil kan template-nya begitu. Orang tua tidak suka pada apa yang saya kerjakan, ya saya harus mengerjakan apa yang tidak disuka orang tua sebagai revenge. Kan, gitu, sebagai perlawanan. kan dia tanpa sadar. Karena kan kita nggak sadar itu ya? Ya kan kita kan membal, kan resiliensi itu konsekuensinya adalah kemembalan itu akan menimbulkan daya pantul dengan vektor yang arahnya berlawanan dengan energi sebesar apa yang diberikan. Jadi kan orang tua memberi begini nekat. Iya. Habis kan kita mantulin lagi sana. Cuman vektornya berlawanan. Berlawanan, oke. Jadi bukannya nurut kan? Iya. Malah jadi ini ya. Hati-hati, jangan sampai nanti menjadi buah simalakama, kita maksud baik gitu. Betul. Oh itu jangan, ini nggak bagus buat kamu. Dia nggak ngerti nggak bagusnya di mana. Oke, Gitu kan. oke. Makanya tadi gamifikasilah proses komunikasinya. Kalau perlu tadi ada irisan-irisan sehingga kita tidak hanya sekedar berteori, tapi juga kita bisa menunjukkan gitu loh bahwa ada loh, itu oke sih, nggak apa-apa kamu main itu, tapi ada hal yang menarik lain, dan tapi tidak dengan dikte ya, maksudnya dengan tidak dengan dogma. Betul. Orang tadi juga stigmatisasi stereotip dengan simbol aja bisa. Iya, Kan iya, di rumah juga kita bisa membuat hal-hal yang saya begini ya, mungkin saya praktek saya sendiri tidak terlampau berhasil ya, tapi minimal saya mencoba memperkenalkan itu gitu ya, misalnya ada hal-hal gamifikasi lain di dalam kehidupan yang bisa menjadi alternatif. Dan tadi ikutilah informasi-informasi yang konstruktif, termasuk tadi soal rating. Iya, oke. Itu kita tidak bisa bantu banyak, tapi kalau ada rating setidaknya membantu kita mengidentifikasi mana yang layak, mana yang tidak layak, kan gitu kan. Betul. Kita kalau bla 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 menganalisis tiap game mungkin 1-2 game tertentu bisa ya. Iya. Tetapi kalau secara umum game itu diproduksi tiap hari ada berapa saya nggak tahu datanya. Pasti banyak banget gitu kan. Pasti banyak banget. Nah, itu makanya rating salah satunya, dan yang ketiga saya kira memang
orang tua di masa yang sangat dinamik dan volatil ini perlu update sih ya. Jadi artinya kadang-kadang orang tua itu ke versi 16 titik berapa gitu ya, diupdate. Di download dulu, update. Karena boleh dikatakan begini, orang tua mungkin bukannya tidak berniat untuk involve gitu. Tapi memang tidak berdaya. Gitu. Bahkan atau nggak tahu malah. Iya, bahkan mengoperasikan tablet aja gitu ya untuk malah dimakan kan tablet. Iya. Diminum dengan air setengah gelas. Kayaknya beliau lebih bapak-bapak dari Iya, oke. Lanjut, Pak. Jadi kadang-kadang mungkin hendayanya itu adalah justru hal teknis banget. Iya, betul. Dia aja nggak ngerti gitu. Iya, bingung ngapain. Ya, dia bisanya tuh WA doang atau IG doang. Iya, betul. Dia nggak tahu gitu bahwa sebenarnya fasilitas yang ditawarkan lebih dari itu. Gitu. Betul, ada game yang bisa tadi multiplayer. Dia nggak ngerti. Dia kira game itu ya zamannya dia gitu, main ada di arcade atau Tetris begitu yang main sendiri-sendiri. Bahayanya apa sih gitu. Iya. Itu gambarnya kartun gitu kan. Dia nggak ngerti gitu ya, bahwa ada situs-situs ataupun aplikasi juga yang kemudian tadi mengarah ke nilai moral dan seterusnya juga dia nggak tahu. Gitu. Nah ini makanya kan update lah teknologinya lah gitu, karena benar yang sudah dilakukan teman-teman NXG, karena sebetulnya sekarang sudah nggak ada geographical barrier. Kita sekarang lihat di desa aja sekarang sudah dengan memang salah satu goals adalah konektivitas itu menjadi bagian dari backbone pembangunan negara kan, sampai daerah 3T sudah tercover semua kan, pulau-pulau kecil terluar Manterawu, Tokong Nanas, Damaraja 5G loh. Iya. Dan kata Kemal yang pertama diakses adalah game, dan yang kedua sosial media. Gitu. Dan marketplace. Betul. Lalu mobile banking untuk bayar gitu kan. Tapi mungkin juga bayarnya pay later. Tadi ada salah satu hipotesa kita ya, bahwa ternyata salah satu dampak buruk dari sistem pengambilan keputusan yang kemudian terbentuk dari proses bermain game yang membutuhkan kita mengambil tindakan-tindakan impulsif, itu juga terbukti kita banyak sekali pay later macet karena banyak orang nggak mikir, ngutang terus kemudian beli barang. Betul, konsumerisme. Itu ngaruh tuh. Betul. Mari kita buat game yang menarik, tetapi juga memberikan nilai edukatif yang smooth gitu. Kalau game kita edukatif ngajarin beneran. Langsung beneran. Iya benar. Iya kayak langsung dikte. Direct selling education. Langsung dikte. Borobudur terletak di Kabupaten Magelang. Ditemukan pada tahun gitu kan yang harus dihafal. Oke Pak Tauhid, terima kasih sekali. Alhamdulillah. Masukannya luar biasa. Tadi halus relax, kemudian perhatikan parental control gitu kan, dan kita perlu mengupdate brand iOS brand OS gitu yang ada di kepala kita. Gimana kita bisa ikut terlibat di dalam proses membina anak untuk bisa mengakses game yang baik kalau kita aja nggak paham teknologinya kan. Gitu Oke, luar biasa ini. Kayaknya next talk paling panjang. Biasanya 1 jam, ini mau 1 jam setengah lebih malah. Sampai menjelang azan maghrib. Sampai mau azan maghrib, karena memang tujuannya kita mau azan, mau buka bersama di sini. Mau buka bersama. Jadi ini udah typo Pak. Udah jam-jam segini mulut jadi typo nih. Ya baik teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang ada di YouTube atau enggak menonton secara live langsung atau nanti typing nontonnya. Terima kasih sekali sudah. Berarti kalau sudah mendengarkan saya bicara sekarang, Anda telah mendengarkan banyak hal yang mungkin luar biasa. Absurd sekali. Selamat, Anda telah mendengarkan banyak informasi. Ya, masih ada 1 sesi lagi di minggu depan, tanggal 18, Pak Tauhid. Temanya lebih asyik lagi. Kita akan ngomongin menciptakan ruang madani di dunia digital. Mudah-mudahan nanti sangat indah. Mimpi yang sangat indah di dunia digital. Untuk informasi lebih jelas, teman-teman silakan subscribe channel ini atau enggak. Subscribe jangan lupa. Komen juga nggak apa-apa. Atau share kalau dianggap ini bermanfaat. Dan juga bisa follow beberapa akun sosial media Next Generation Indonesia. Di Instagram NSG Indonesia, di Facebook NSG Indonesia, atau juga mungkin bisa kunjungi website kita Pak Tauhid. Banyak tulisan-tulisan Pak Tauhid yang menghiasi nsgindonesia.org.id. Mungkin itu aja Pak Tauhid. Terima kasih. Saya Kamal Andreas, undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.